Malam ini saya kedatangan seorang sahabat. Aneh banget ya ngomongnya sahabat. Malam ini saya kedatangan seseorang yang sudah saya anggap sebagai anak sendiri. Yang baru saja jadi pengantin baru. Ini eksklusif, hanya di Bicara Dari Hati, Sarah Wijayanto. Selamat malam, Amanda. Aneh banget ya? Gak bisa ya? Gimana? gitu. Kan harusnya gini. Kayak, selamat malam Amanda Manopo. Gak pantas lu kita biasa juga nyablak. Ya udah iya. Ibu! Baru mulai Iya. gak usah berkaca-kaca. Ya, biasa sabar, aja, tenang. Ini pengantin baru, ini fresh banget ya. Tanggal berapa? Ini sekarang hari ini tanggal 14. Manda menikah di tanggal 10. 10-10. Baru kemarin banget. Habis itu disuruh kerja lagi gua. Sorry banget nih. Langsung di WhatsApp, kamu dateng ya? Dateng. Gak ada tuh gua bulan madu dulu gak ada, disuruh langsung kerja. Disuruh langsung, kamu datang ke podcast ibu ya? Iya bu, aku datang. Nggak bisa bilang enggak. Tapi kan gini. Kamu kerja, misalkan sekarang kamu udah syuting nih. Kenny lebih syuting sih. Aku sebenarnya nggak kerja stripping. Iya kan? Nggak kerja stripping. Kenny stripping. Stripping. Dia lebih kerja setiap hari. Akunya enggak. Aku di rumah. Aku jadi ibu rumah tangga banget. Aku masak gitu. Emang iya? Enggak, ini sebenarnya seluruh dunia termasuk ibu. Sebenarnya kita mixed feeling loh. Kita kaget kan gitu. Walaupun aku juga tahu ya ceritanya gitu ya semua. Cuman ini tuh memang bener kata Angel kemarin ngomong sama aku. Kita nih mixed feeling sama lagi. Semuanya mixed feeling sih. Jangankan tamu undangan, keluarga, bahkan aku sama Kenny pun mixed feeling juga. Ini kita beneran nih. Kita mau sampai di tahap ini bukan yang mudah loh buat dijalanin. Ini akan menjadi yang pertama, terakhir, dan hidup kamu tuh akan bareng sama aku terus sampai kapanpun, dan kamu akan punya keturunan dari aku, dan ya itu mixed feelingnya tuh di situ. Iyalah pasti. Dan itu kita bertanya-tanya, jangan sampai apa yang kita ambil ini kepilihan yang salah. Karena kan Kenny pun udah tahu apa yang udah aku laluin, bagaimana cerita-cerita dari sebelumnya. Bahkan aku tuh bilang sama Kenny tuh kayak sebelum sampai akhirnya ada pernikahan ini, aku ngomong sama dia, lebih baik aku sendiri. Karena aku ngerasa kayaknya kebahagiaan itu memang gak bisa aku dapetin deh. Jadi lebih baik kamu ngejauh aja. Karena aku ngerasa kayaknya ya kayak lebih better aku sendiri aja, karena aku nggak mau nanti orang yang di samping aku jadi sakit hatinya dengan ada pemberitaan di luar yang macam-macam. Terus habis itu kamu nggak akan punya kehidupannya normal. Terus habis itu kayak ya banyak lah mixed feeling, kayak sampai aku ngerasa Tuhan, kayak aku sendiri aja nggak apa-apa kok. Ini sempat seperti ini. Cuman kan emang prosesnya ini kan cepet banget ya gitu, dan sampai kita kan juga sempat maksudnya karena kesibukan masing-masing, akhirnya kita by chat terakhir itu Gak ingat lagi. sempat ketemu, terus sempat kita paling selalu video call gitu ya. Cuman aku bener-bener nggak tahu gitu, jadi ini semua memang bener tiba-tiba, sampai keluarga pun sebenarnya Manda datang udah dengan keputusan ini gitu kan. Dengan keputusan itu, dan buat untuk tamu undangan itu taunya pas di tanggal 29 ketika kita nyebar undangan. 29 sampai tanggal 30 ya. Persiapannya tuh udah lumayan lama. Kita persiapin dulu. Jadi kita tuh gini, kita harus matangin ini semua, dari vendor, dari baju, dari semuanya kita mateng-matengin. Terus akhirnya kita baru ngomongin secara terbuka, memang kalau kita menikah pas tanggal 29 ketika kita nyebar undangan. Jadi ini benar-benar surprise dong ya? Surprise semuanya. Oh, jadi kamu berdua sama Kenny tuh sebenarnya udah merencanakan ini dari lama. Udah merencanakan dari lama. Tapi baru ya kalau udah ready semuanya baru ngomong gitu ya? Baru ngomong. Ini semuanya geger sih memang. Memang, dan ya emang geger banget. Jadi artinya pada saat sebelum kamu memutuskan itu udah tahu ya?
Karena gini, aku sama Kenny mungkin niatnya dari awal, kalau kita kasih tahu dari awal prosesnya, aku nggak mau nanti ada campur tangan orang lain. Oh iya, iya, iya. Aku nggak mau nanti ada campur tangan orang lain, nanti orang akhirnya ya nggak tahu ya mungkin aja bisa mendoakan yang baik, tapi kan ada juga yang tidak mendoakan, yang mendoakannya yang bisa yang nggak baik kan. Jadi lebih baik kita keep aja semuanya. Aku tidak minta bantuan sama siapapun. Ini memang aku sama Kenny yang kita benar-benar bekerja sama. Paling aku cuma dibantuin sama Angel untuk kayak misalkan aku lupa bayar ini. Nah nanti dia yang kayak follow up, ingetin doang. Tapi semuanya tuh benar-benar campur tangan dari aku sama Kenny. Sama sekali kita nggak minta bantuan sama orang. Bahkan kadang-kadang kayak misalkan manajer kan pasti udah tahu duluan kan. Karena kan kita mau minta izin untuk syuting dan lain-lain. Mereka tuh sampai mau dibantuin nggak? Gak usah, nggak apa-apa. Kita udah ngurusin berdua. Wow. Ingat nggak waktu pertama kali nyampain ke Debbie? Itu nangis banget sih. Itu nangis banget. Kenny yang nangis sih. Kenny yang nangis. Jadi kan aku udah ditunangin duluan nih sama Kenny. Udah ditunangin, terus aku nggak mau ngomong dulu sama Daddy. Karena di dalam pertunangan itu kita harus bisa melihat lah si Kenny ini orangnya gimana, seserius apa, bener nggak dia tunangin ini untuk benar-benar mau ke ranah yang berikutnya sampai benar-benar mau menikah gitu kan. Jadi akhirnya kita aturin jadwal dulu untuk ketemu sama Daddy. Terus habis itu bareng sama Kenny tuh kan merantau, dia tuh sendirian di sini. Mama papanya tuh tinggal di Medan, adiknya juga Karen juga tinggal di Medan. Terus jadi dia tuh sopan banget. Dia itu ada namanya Cilinda. Cilinda tuh udah kayak orang tua buat Kenny. Dia tuh menganggap kalau mereka tuh mentornya. Nah, dia mau kayak aku mau ngomong sama Daddy tapi aku mau ada perwakilan dari orang tua aku. Oh, jadi ketemulah nih. Ketemu nih. Daddy nggak tahu apa-apa. Dia ketemu apa segala macam, terus tiba-tiba kan Chinese kan, bawalah tuh bunga segede gambar, kayak bawa buah tangan gitu loh. Terus habis itu Daddy terima, ada apa ini digituin gitu kan. Ini nggak tahu sama sekali ya? Nggak tahu, Daddy tuh nggak tahu sama sekali. Kamu nggak ngomong juga? Aku nggak ngomong. Aku mau tahu respon Daddy, apakah Daddy mau kayak mengizinkan anaknya untuk ada di step itu apa gimana. Aku nggak tahu respon Daddy dan bagaimanapun respon itu kita terima. Iya. Karena kita dikasih lampu hijau, tapi Kenny udah ngomong dulu sama orang tuanya dia untuk meminta izin kalau dia mau menikahi aku, gitu. Tapi sama Daddy belum, karena kita berdua takut. Daddy kan badannya gede banget, udah gede, botak. Astagfirullahaladzim. Terus ya udah, habis itu ketemuan, kita sempat basa-basi dulu ya kan. Terus Kenny tuh udah kayak nyenggol-nyenggol kaki aku terus. Kita mau ngomong kapan gitu kan. Terus akhirnya Kenny ngomong. Cuma aku nggak paham, dia ngomongnya sempat bahasa Inggris gitu kan. Terus tapi dia nangis, aku ikutan nangis. Terus ya udah ngobrol, terus dia bilang kayak intinya kayak saya sayang sama anaknya Daddy dan saya mau menikahi Amanda. Terus ya udah, terus habis itu aku jadi selama kita makan aku umpetin tangan aku terus, abis itu aku gini. Terus Daddy tuh kayak yaudah dia tuh kayak lalu langsung dipeluk, abis itu langsung kayak call me Daddy sekarang ya, my son. Soalnya waktu aku ketemu Daddy di nikahan kamu itu, Daddy ngomong gini, ya Amanda itu anak saya yang paling kecil. Dan kan cuma tinggal dia gitu. Sekarang dia memutuskan ini dan menemukan kebahagiaannya juga makes me happy katanya gitu. Terus ya udah, itu juga pas ibu tuh ketemu Daddy di depan. Pas lagi. Dan habis itu mereka ada sempat ngobrol berdua sih, yang dimana aku nggak tahu itu kayak wejangan antara seorang bapak kepada sama calon mantu ya. Jadi tapi Daddy nggak ada reaksi yang menolak atau apa, langsung menerima gitu ya. Daddy itu cuma ngeliat dari akunya, kalau misalnya anaknya happy, dia pasti akan happy. Sama lagi sama gue. Dia gitu, cuma dia mau wanti-wanti, kamu kalau sampai bikin Manda sedih dan bikin Manda kecewa, kamu saya
Kenapa akhirnya kamu mau melabuhkan cinta kamu? Actually lagi melabuhkan. Repot banget bahasanya. Maksudnya kayak, why Kenny Austin? Kita punya sama-sama ada yang kayak masa lalu pastinya. Masa lalu yang memang mungkin tidak begitu baik. Dan kita tuh sempat ada keterpurukan gitu loh. Kita sama-sama fragile lah gitu. Tapi kita sama-sama mau tumbuh. Kita sama-sama mau berubah. Terus akhirnya yang ku suka dari Kenny, dia tuh punya emosi yang bisa dikontrol. Dan aku ternyata butuh sama orang-orang yang bisa mengimbangi, yang bisa ngerti perasaan. Jadi ngeredam kamu ya sebenarnya. Kalau aku nggak marah-marah, tapi aku cuma butuh didengar, tanpa harus dia ngomong apa-apa. Aku cuma butuh dipeluk, tanpa harus kayak kayak ngelakuin sesuatu hal yang sebenarnya bukan itu maksud gue. Gue cuma mau lu ngertiin aja, udah itu aja. Nah ternyata dia dulu kaku banget, tapi dia mencoba untuk paham. Jadi itu yang ngebuat aku kayak, yaudah kita coba deh, kita coba pelan-pelan. Terus selama proses dalam pernikahan ini, aku sama sekali sama dia tuh nggak pernah ribut, nggak ada cekcok, nggak ada pernah ribut. Misalkan aku kayak sayang, ini biasanya pilihan dekor apa segala macam. Cuma jawabannya cuma selalu satu, apa aja yang buat kamu happy. Kok berkaca-kaca sih? Ya kan aku juga, kita kan gimana kita kan deket banget ya. Aku kan nganggep Manda kan kayak anak sendiri. Dan kemarin itu pada saat ibu masuk ke ruang resepsi, ibu jujur mixed feeling gitu, karena ibu kayak ada ketakutan juga gitu, akankah orang ini bisa menyayangi Manda, akankah dia akan benar-benar akan menjaga Manda gitu. Tapi pada saat ibu ngelihat Manda kemarin itu, ada pancaran matanya Manda yang bahagia sekali. Makanya ibu di situ kayak yang aku ngomong gitu, pokoknya apapun yang bikin Manda bahagia, ibu akan support dan ibu akan ada terus buat Manda gitu selama Manda bahagia. Dan kita berdua juga sama-sama berjanji kok, Bu. Ya walaupun ya manusia pasti akan mengecewakan ya. Tapi ya makanya kita dari awal kita harus punya mindset bukan karena kita yang hebat. Sekarang kan kita lagi belajar untuk dekat sama Tuhan. Jadi kita menaruh semuanya, harapan dan apapun itu, doa itu kepada Tuhan. Jadi ini semua tuh berkat dari Tuhan. Jadi ini semua tuh berkat dari Tuhan. Jadi ya, jadi aku nggak mau sama Kenny tuh kayak ngerasa kayak aku yang lebih hebat, Kenny yang lebih hebat. Enggak. Yang hebat tuh Tuhan aja udah. Jadi kalau misalkan kita taruh Tuhan ada di tengah-tengah kita, jadi kita mencoba untuk kayak apapun yang kita lakuin buat kehidupan kita, kita pasti akan mikirnya kayak aku takut Tuhan tuh nggak suka sebenarnya kalau kita ngelakuin ini. Jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu hal yang salah, kalau kita ingat Tuhan kita jadi ngelakuin. Kita mau ngapain aja kita berdoa sama Tuhan. Jadi kita saling ingat Tuhan aja sih. Itu doang sih yang aku sama Kenny kita harus benar-benar meyakinkan dari awal. Jaga ya. Jadi nangis. Nggak boleh nangis dong. Ya kan happy, maksudnya aku happy gitu. Tapi ya itu kayak pokoknya pas ibu pertama ngeliat kamu itu langsung kayak gitu rasanya. Dah aku tenang di situ. Mixed feelingnya itu berkurang. Dan oke, mantep. Dan pada saat ngeliat Kenny, cara dia melihat kamu, cara dia mandang kamu gitu, matanya dia gitu, dan ya ibu percayalah sama kamu gitu. Pokoknya apapun itu, whatever that makes you happy, ibu Kenny pun juga berproses kok, Bu. Dulu dia orang yang kayak gimana, sekarang dia memang menseriuskan diri dia untuk mau menjadi kepala rumah tangga yang baik. Dia ya kalau misalkan jujur ya kayak dia sebelum-sebelumnya dia nggak pernah namanya doa tuh nggak pernah.
sekarang dia tuh udah mulai berdoa untuk aku, untuk dia. Dia mulai perlahan belajar untuk akan hal-hal kayak gitu. Jadi aku tetap akan jadi tiang doanya dia, tapi dia juga jadi boundaries untuk sesuatu hal yang terjadi di luar sana yang jelek-jelek. Dia juga ada. Jadi belajarlah berdua. Dan kemarin ibu kan lihat yang waktu pada saat Holy Matrimony itu ya, itu kan Kenny langsung nangis pada saat ngelihat kamu cantik banget jalan di gandeng sama Dedi kan. Dan yang paling mengharukan itu pada saat Dedi melepas tangan kamu. Itu kamu pasti kan kayak Bu, itu aku tuh jadi selama udah turun sampai udah mau masuk ke apa sih namanya itu, aku lupa lagi. Altar. Kan disuruh jalan pelan-pelan kan. mau ngebut ya. Si botak ini jalannya tuh buru-buru. Bingung gue. Akhirnya tuh kita jalan, terus Kenny tuh pas udah denger, kan itu lagu pujian kan, lagu pujian, lagu Kristen. Terus Kenny tuh denger tuh udah mulai kayak berkaca-kaca, terus dia ngelihat aku sama Daddy, terus dia tuh kayak ngelihat kayak Daddy. Iya, dia sedih kalau tentang keluarga kayak gitu. Dia tuh hatinya tuh lembut banget. Hatinya lembut banget dia. Terus dia ngelihat aku, ngelihat Daddy ngasih ke dia tuh udah langsung pecah. Dia mikirnya tuh udah langsung yang kayak aduh, dia pasti udah siap. Dia ngerasa bahagia juga. Dia ngerasa terharu di situ. Selama kita diberkati, selama kita pendeta pun juga ngasih khotbah, itu kayaknya tuh nggak berhenti nggak nangis. Nah aku tuh ngeliat orang nangis pasti aku nangis. Itu makeup aku yang udah dari jam 3 pagi sampai tadi pagi tuh holy itu nggak ada. Holy itu nggak ada, itu semua makeup aku hancur. Pas dibuka, Kenny pun gitu. Oh bleber, shock ya. Oh bleber ya berarti. Aku bilang, sayang jelek banget aku ya. Terus kan dia orangnya jujur ya, lumayan. Karena bleber. Dia tuh bukan kayak sayang aku ini ya cantik ya. Misalkan ini gimana, cantik kok cantik. Dia nggak kayak gitu. Dia ngasih tahu ya, memang jelek. Ya, bukan jelek karena bleber gitu, jelek, tapi tuh jelek banget. Jadi tuh maskara semuanya itu di sini. Kok nggak waterproof? Agak karena aku nangisnya parah. Nah aku kalau di tap kayak gini nggak bisa aku. Gitu. Jadi nggak cantik ya, nggak bisa. Gitu. Jadi bleber semua. Ini juga banyak yang kepo. Kan sempat keluar tuh video kamu naik gunung. Ibu gak nyangka loh anaknya naik gunung. Makanya kan kata gue juga apa, Bu, gue udah kayak orang bener naik gunung. Iya gitu. Kata gue, aku kan kayak gini. Kan gue lihat gini, ini bener nih anak gue naik gunung. Bukannya kita takut binatang? Lah Bu, ya Allah Bu. Nih, pas nyampe kita itu turun di Semarang kalau nggak salah. Turun di Semarang, perjalanan sampai ke hotel. Hotel itu dekat sama si kaki gunung itu. Kita lewat jalur Suwanting. Ada kekuatan dari mana? Gak tahu, bucin aja. Berarti itu adalah puncak kedekatan kalian berdua nggak? Dulu sebelum-sebelumnya udah deket kita, tapi kayak ini tuh pengen maksa banget aku datang ke sana. Iya, aku kayak kaget loh, kayak maksudnya nih mana nggak sih gitu? Nah, terus awalnya sebenarnya tuh pas mau naik gunung tuh tanggal berapa gitu kan. Terus aku bilang aku tanggal segitu nggak bisa, aku masih syuting. Terus aku breaknya tuh tanggal 5 kalau nggak salah, tanggal 4 tanggal 5. Itu habis selesai syuting, aku langsung packing, aku langsung naik gunung. Wow, ini tapi luar biasa banget ya, karena aku sangat mengenal Manda. Kita berdua ini tidak mungkin naik gunung ya, dan pasti. Manda tuh sama. Jadi kayak naik gunung. Aku pas udah di pertengahan di pos 2 sampai gue mikir ngapain? Kayak lebih baik gue di mall gitu kan, dingin, gue bisa belanja, udah nggak ada sinyal. Tapi sampai atas kan? Sampai atas, bener-bener sampai atas, sampai ke puncak merbabunya, sampai gue foto tuh 3.400 Mbpl dengan sombongnya, gue bisa gitu. Luar biasa itu, tapi karena bucin. Tapi iya sih, itu juga waktunya kan nggak lama loh. Bener gak sih? Lama. Sampai akhirnya oke.
Tapi emang di sana tuh Bisa. jadi kayak disitulah mulai cintanya kita berdua. Cinta dari Gunung Merbabu. Anjas, bisa jadi film itu. Oh iya. Ya kan? Cinta di puncak Gunung Merbabu. Iya. Cuman kalau diajak naik gunung lagi mau nggak? Enggak. Emang ya, kan udah jadi suami ya? Iya, aku bisa menolak kayak aku capek banget gitu. Oh ya, aku mau. Tapi dia seneng naik gunung ya? Dia seneng banget. Oh, tapi nggak mau sih, yang aku mau dong naik gunung gitu. Ya mungkin nggak tahu ya, dia belum ada nyuruh aku untuk naik gunung lagi gitu. Cuma sempet dia ngajakin Rinjani. Cuma katanya kalau Rinjani dia ngelihat kayak kamu masih belum sanggup karena dia 3 hari 3 malam. Kalau Merbabu tuh masih 2 hari sehari. Gimana sih? Tapi luar biasa loh itu, sampai atas kamu. Aku sampai atas itu pun aku juga terheran nyampe gue di atas. Iya, wow. Untungnya kita dapat makanannya enak-enak semua. Kita juga jadinya kayak nggak terlalu kelaparan banget. Cuma lebih pikirnya kayak gue pokoknya sampai turun, bener-bener turun. Pokoknya aku naik tuh sekitar berapa jam gitu, sekitar sampai 10 jam aku naik dari bawah sampai ke atas. Itu sampai ke pos 3, turunnya sama aku 2 jam. Tapi sekarang kan maksudnya nih berapa hari baru banget ya, ini masih fresh ya. Udah kelihatan gak sih perbedaannya pada saat bangun di sebelahnya ada dia? Gila deh. Iya, tapi iya tahu si Kenny tuh kan orangnya cuek banget kan. Cuek, cool. Kalau misalkan pagi-pagi nih kan aku jam 6, jam setengah 7 udah bangun nih. Udah bangun, terus kadang suka bikinin dia kopi sampai nanti sarapan, terus sekalian bawain dia bekal kan. Terus dia langsung kayak pas aku bangunin jam 8 sebelum dia berangkat syuting kan harus mandi dulu. Dia langsung kayak, aku nyariin kamu tadi, aku WhatsApp aku chat kok kamu nggak bales. Terus aku bilang, ya kan gue lagi masak. Lucu banget. Jadi kayak gitu. Tapi masih ini nggak, berapa hari ini kaget nggak? Kayak, hah? Dia masih belum terbiasa pakai cincin. Oh, terus sama ini kayak pasti kan kebiasaan kayak ada yang nemenin gitu. Kayaknya enggak sih kalau itu dia masih oke. Masih oke sih. Cuma dia nggak terbiasa tuh cincin. Jadi cincin tuh dilepas pasang mulu sama dia. Oh. Jadi karena suka ketinggalan. Belum biasa ya, baru 4 hari ya? 4 hari. Ya 4-5 hari lah. Iya 4-5 hari, baru banget loh, baru kemarin. Jadi tuh karena kalau misalkan cuci tangan dilepas, cincinnya, mandi dilepas ya memang kan biasa kayak gitu. Terus kan kalau orang lagi ngobrol karena dia ada cincin, jadi dia main-main. Oh, digini-giniin, ya belum biasa. Terus kan kalau nyetir kan ada cincin tuh kan gak enak gitu ya, kan. kalau nggak biasa nggak enak. Jadi dia kalau nyetir begini deh, jadi cincinnya nggak. Lucu banget sih. Terus kayak kemarin dia lagi terus cincinnya kena beset dikit, terus dia kayak tuh ini harus jangan sering dipakai. Ya Allah, lucu banget sih. Dia kayak sayang banget gitu. Aku bilang pakai nggak? Cincin aja disayang, apalagi kamu. Terus sekarang followingnya Manda udah ada 1 nih. Apa tuh? Oh iya dong. Awalnya aku nggak mau follow dia sih, Bu. Tapi kan kayak semua ini kan selama ini kan 0 ya. Terus tiba-tiba sekarang ada Kenny. Iya, sebenarnya sih dia juga nggak masalah sih untuk follow apa enggak. Cuma aku nggak mau, males aja gitu kalau komennya kayak follow dong suaminya. Ya udahlah, aku follow aja. Maksudnya ya kayak nggak perlu harus follow di sosmed. Yang penting kan follownya kan kita sama-sama. Di hati kita, iya benar, nggak penting tahu sebenarnya itu ya. Iya. Yang penting I follow you. Iya, embarrass. Terus kemarin ya, aku mau cerita juga. Pada saat aku datang, terus aku pulang nih, dipanggil dulu. Bentar Bu, gitu. Sebentar, tunggu ya. Terus ada kemarin tuh sama Andi, asistenku kan. Terus dia dipanggil ke ada ruangan gitu, terus tiba-tiba Sandi gini, nengok aku gini, bingung, Kenapa? suruh milih. Itu ada microwave sama TV. Microwave, TV sama slow juicer. Tuh, terus aku kan kayak udah di deket lift kan, entar dulu gitu. Terus si Andi jalan, dia bawa tentengan tuh, bawa 1 tas, bawa goodie bag sama bawa TV. Kan aku video ini, bawa apa nih? Enggak, ini TV. Ya kan? Iya. Itu artinya semua yang datang. Semua yang datang tuh dapat TV, dapat microwave, dapat slow juicer. Karena kan nggak semua orang mau ngambil TV, karena TV lumayan tuh 5 kilo. Terus kan pasti semua orang juga punya TV kan. Jadi kayak mereka beli TV nanti buat apa? Jadi karena mereka kebanyakan milih slow juicer. Oh, jadi bisa milih, makanya Andi dipanggil. Si Andi pinter itu milih TV buat main game ibu. Iya, main PS. Buat main PS. Sama kayak Fajar Set Boy.
Emang ya? Iya kan dia nggak tahu dapet souvenirnya apa kan. Aku bilang nanti kalau keluar barcode, jangan lupa Kak barcode-nya dikasih ya. Terus dia nanya barcode tuh apa? Aku kasih lihat ini barcode. Nanti dapet TV. TV? Iya benar dapet TV. Terus dia nungguin sampai acara mau selesai. Dia pikir TV-nya tuh dibawa langsung sama dia. Iya. Dia nggak tahu kalau harus ngambil dari sana dan dia kasih aku wedding gift. Ah lucu banget. Iya piring. Dia ngasih aku piring buat di rumah. Oh gemes sih. Dia ngasih piring terus ngasih gelas-gelas ngasih apa gitu. Sama pisau dia ngasih pisau. Buat kita. Coy ya. Coy. Oh. Ibu happy sih. For Aku you. juga happy. Dan pernikahannya juga buat aku kalau dibilang intimate itu intimate banget. Dari dekornya juga nggak banyak warna tapi itu mewah banget buat aku. Sampai ada yang chat aku loh pada saat aku di sana. Oh ya? Itu bunganya sebanyak itu gitu. Yeah. Is it real flowers? Aku bilang yes, it's real flowers. Aku bilang gitu. Jadi apa ya? Kayak kamunya juga bisa nyamperin orang-orang, bisa ngobrol. Bisa. Makanya harusnya tuh kalau nggak ada media itu kita bener-bener intimate banget. Itu media masuk ternyata H-2, bener ya? H-2 media masuk. Karena awalnya kita nggak mau terima media kan. Apapun itu media kecil pun kita nggak terima. Bahkan kayak dari Bright Story pun itu nggak boleh posting harusnya. Oh, sama ini. Kamu ngomong Bright Story, aku jadi inget. Kan nggak ada bridesmaid ya, ibu berarti? Nggak ada. Yang datang ke sana adalah keluarga semua. Oh. Keluarga semua. Jadi kayak ibu udah masuk keluarga aku, teman-teman ada kayak yang paling dekat tuh sama aku pasti kan teman-teman ada teman SD sama SMP aku kan. Kita kan ber-8 orang. Ya mereka pun pas tahu mereka juga kaget. Iya. Dan mereka nggak minta jadi bridesmaid karena aku bilang nggak ada bridesmaid sama siapapun. Aku mau datang ke sana kalian menikmati pernikahan ini, kalian enjoy makan dan dengerin musik. Udah itu aja. Iya. Karena aku nggak mau ketika bridesmaid tuh kayak jatuhnya tuh kayak kerja. Iya. Ada kewajiban apa? Ada kewajiban gitu, kayak ngurusin ini apa segala macam. Aku nggak suka digituin. Aku tuh nggak terlalu suka diintilin soalnya kecuali diintilin sama Ican ya. Oh iya juga sama ibu ya. Iya. Nah waktu ibu kan posting tuh ibu posting di TikTok dulu awalnya. Terus ada yang komen. Apa? Oh ini beneran ya? Bukan syuting. Iya lagi. Jadi disangkain gimmick sinetron. Iya lagi. Karena di sinetronnya Manda sama Kenny itu kan emang ada adegan itu kan. Itu kamu pas lihat. Tapi ada yang pada nanya kan? Semuanya pada nanya. Pas kita pas mereka terima undangan pun, ini apa sih beneran kalian nikah? Tapi melihat ada nama mamaku, ada nama mama papanya Kenny, akhirnya mereka, oh ini beneran berarti. Mereka tuh awalnya nggak mau pencet karena takutnya mereka pencet yang gitu loh. Iya. Aku juga, aku sejujurnya pas terima, aku nanya kamu dulu kan. Ini beneran nggak? Ini beneran nggak gitu? Karena aku shock lah. Lu sebagai ibu juga kayak, kok nggak tahu. Semuanya nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Jadi yang tahu tuh cuma Angel, Indra, Mama, Papa, Daddy, sama ada Ais sama Ripka itu yang tahu. Itu yang bener-bener tahu. Sisanya tuh Mas Agung, manajerku aja taunya pas Hamin sebelum undangan. Karena dia mau masukin jadwal film. Aku bilang, Mas aku nggak bisa tanggal segitu. Kenapa? Nggak bisa pokoknya. Ditanya kenapa mulu? Mas aku mau nikah Mas. Langsung kayak, hah serius kamu gitu doang di jawabannya. Ya iyalah pada kaget orang aku nggak ngomong sama Manda waktu di. Iya nggak ada yang ngomong. Kita nggak ngomong. Aku juga ibu nggak nelpon kan? Kayak oh ya udah karena shock bener-bener shock gitu. Kemarin juga sempat lihat nih di TikTok ada Viti Sliweran juga katanya kan Manda nggak punya sahabat. Emang nggak punya sahabat? Nah aku tuh nggak suka dibeda-bedain kayak gitu. Ini kayak sahabat, ini teman. Aku maunya orang yang dalam kehidupanku itu udah keluarga. Jadi aku nggak mau yang kayak nanti kalau sahabat nanti jadi ada mantan sahabat, mantan teman. Aku mau keluarga. Jadi nggak ada mantan keluarga kan? Iya, takut. Gitu. Jadi aku semua mau menyamaratakan aja gitu loh. Aku nggak mau ngebeda-bedain. Aku nggak suka ada di circle mana. Aku nggak terbiasa dengan kayak gitu. Aku nggak mau ribet. Aku mau enjoy sama kehidupanku. Terus honeymoon mana? Ada deh. Tapi ini, maksudnya udah planning kan? Tapi kan stripping ya sih. Kita ada planning. Kita ada planning mau honeymoon di mana. Tapi kan setiap hari ini udah jadi honeymoon.
Cocok ah. Iya. Terus ini langsung mau gaspol remblong atau gimana nih? Gaspol dong. Wow. Pakai Jadi jadi langsung ya. Kalau misalnya emang dikasih masa ibu nggak mau cucu sih? iya. Iya juga lagi. Iya dong, ibu kan nanti harus, bukan nanti kalau aku hamil, aku lahiran, ibu harus ada. Nanti ibu nanti yang harus pegang anak aku nanti. Ibu nanti yang harus pegang anak aku nanti. Aduh takut ngereok. Jadi eyang ya. Jadi eyang dong. Makasih ya Manda. Repot banget, jangan nangis mulu, akunya sedih. Iya, nggak sedih kan aku kan nggak punya privilege untuk melahirkan anak di yang hidup yang ini gitu. Tapi I have you. Iya dong. Ada Paula iya makasih gitu karena rasanya apa ya, aku nggak bisa jelasin gitu. Nangis lagi kan. Enggak, emang bener kayak tahu perempuan gampang banget nangis. Iya, enggak tuh. Soalnya kan ibu bilang kayak aku juga nggak tahu ini rasanya apa gitu, tapi ini ada di hati aku gitu pada saat kita kerja bareng, terus pada saat aku tahu cerita kamu gitu kayak ya udah gue sayang aja sama nih anak gitu. Ya makanya kan nikahan aku aja ibu ada. Nanti pasti kalau misalkan aku lahiran, gue tonjok sih kalau nggak datang. Sabar, tenang. Jadi kalau misalnya ada aura-aura negatif tuh ibu langsung langsung ngedek-dek ya. Langsung ngedek pokoknya. Nanti pokoknya ibu nanti akan bantuin aku cari nama anak deh nanti. Kalau misalkan cepet dapat momongan. Jadi gaspol remblong. Gaspol terus dong. Ngapain lagi? Apalagi yang harus ditunggu-tunggu lagi kan, niatnya berkeluarga memang pengen punya keluarga kan. Iya. Dan kita sama Kenny juga udah ngecek juga. Kita udah ngecek kalau misalkan kita sama-sama sehat. Aku juga udah hidup sehat sekarang. Iya Allah. Jadi memang benar-benar direncanakan ya. Kita nggak tahu sama sekali. Semuanya sudah dipersiapkan antara Kenny sama Manda ya. Berarti ya sampai tes kesehatan. Itu penting ya guys. Ini adalah penting dan kemarin aku lupa ngomongin. Jadi memang seharusnya orang yang mau menikah itu harus tes dulu. Tes kesehatan. Jadi dicek juga golongan darahnya, bener ya? Jadi nanti kalau misalnya emang ada rencana punya anak seperti apa. Kalau misalnya ada yang harus dikonsernin dari awal tuh udah tahu, langsung udah maksudnya kayak dikasih obat dulu. Nah, ada suplemennya atau apa segala macam gitu. Tapi untuk semuanya kita baik-baik aja sih. Kita ketemu tahun berapa ya? Film Indigo 2023 tayang. Dia 2023 awal ya aku ketemu Manda. 2022 berarti. 2022 ya? 2022 ya. Itu kita ketemu, sejujurnya pada saat ketemu di reading tuh aku ngelihat dia kayak gini. Ngeliat aku gini nih. Sadar nggak? Enggak. Gini. Gitu. Masa sih? Iya. Bu, gak usah kayak gitu deh. Emang ibu gimana? Muka ibu aja udah serem, Bu. Coy. Enggak, tapi maksudnya gini, kayak kamu tuh kalau baru ketemu orang memang kayak ada barrier dulu ya. Karena kan mungkin kamu kan syuting dari kecil. Kamu mulai syuting umur berapa? Dari umur 8 tahun. Tuh, dari umur 8 tahun pasti ketemu banyak orang. Terus ini kamu tuh walls-nya apa sih, kayak kamu ada kayak pasang benteng perlindungan tuh tinggi sekali gitu. Makanya kayak langsung ngelihatnya awalnya seperti itu. Terus ibu juga kayak dia nggak suka ya sama gue gitu. Terus tapi setelah kita reading lagi, terus kita mulai syuting, kok jatuh cinta nih gue gitu. Terus kita ngobrol ya, ngobrol. Oh enggak, kita sempat makan dulu. Iya, makan-makan. Kita sempat makan, terus kita ngobrol di situ. Ya nggak tahu ya sampai hari ini terus jadi jadi dekat dan manggilnya ya udah ibu aja ya. Sampai hari ini. Emberan. Makanya 23, 24, 25 ya. Iya, makanya kan maksudnya aku juga udah nggak punya saya nggak punya ibu juga kan. Jadi aku senangnya ternyata ketika Tuhan mengambil sesuatu hal yang benar-benar aku cintai, yaitu mami yang sudah melahirkan aku dan membuat aku menjadi sekarang, tapi ternyata Tuhan menggantikan banyak ibu-ibu yang sayang sama aku, termasuk ibu. Sekarang aku juga udah ada mama baru juga kan. Iya. Ada mamanya Kenny, sayang banget.
pas nikahan dikasih air jahe, air ginseng. Ginseng. Air ginseng. Biar apa? Biar nanti pas di pemberkatan juga nggak kepengen pipis karena grogi. Lucu banget sih. Terus habis itu biar staminanya bagus sampai malam katanya. Cucu ibunya lucu banget. Terus habis itu nanti kayak besok akan nanti mama bakal datang ke rumah mau masakin aku, ajarin aku masak. Dan mamanya tuh jago bakery. Oh, belajar baking dong. Jadi udah dikasih buku. Jadi mamanya tuh punya buku bakery itu dikasih langsung ke aku. Nih kamu nanti kalau mau bakery pakai bukunya mama. Belajar. Oh, jadi kompor mahal yang di rumah itu kepake buat iya kan, buat nge-baking. Tapi Manda waktu pertama kali ngeliat aku itu galak ya mukanya. Apa sih yang ada di pikiran Manda? Wah, bisa lihat setan nih. Terus? Itu aja sih. Tapi untungnya aku dari awal aku pun juga nggak penasaran. Maksudnya kayak itu gift dan aku nggak capek ngapain ditanya-tanya. Iya. Cuman maksudnya pas pada saat kita deket gitu, what's on your mind gitu? Yang di pikiran kamu apa? Ini orang kayak kita punya masa lalu yang sama aja sih. Kita sama-sama berdiri sendiri soalnya. Kita sama-sama mandiri. Kita perempuan yang sama-sama pekerja keras. Jadi aku rasa ya kita cocok karena itu sih. Mungkin ada rasa yang nggak bisa dijelaskan yang mirip ya, yang dirasakan ya. Sabar, tenang. Nggak, tapi juga aku sejujurnya juga mengurangi ngechat Manda. Kenapa? Karena pikiran kayak emak-emak. Oh iya si ibu memang posesif sih. Posesif banget sih, kayak kamu di mana apa segala macam dan lain-lain. Dan aku mewajarkan dan aku juga merespon juga dengan sangat baik juga. Maksudku ya namanya seorang ibu ke anak siapa sih nggak khawatir, ya kan? Jadi ya aku biasa aja sih Bu. Aku ngebatasinnya gini, takutnya kalau misalnya dibiasain gitu, jadinya nanti kepo, tau gak? Kan anaknya udah gede gitu loh maksudnya. Oh, iya, jadi aku sendiri yang membatasi diriku. Kalau nggak pengen tahu terus di mana. Iya. Terus kadang kalau misalnya kita nggak ngobrol juga, kadang aku cuma gini, di mana, sama siapa, happy, ya kan? Iya gitu. Tapi lucunya setiap kali ibu kontak Manda pasti ada aja gitu. Ada aja cerita. Jadi kayak kita kalau ketemu tuh jadi ceritanya tuh banyak. Kita bisa ceritain dari A sampai Z gitu loh. Iya, lucu. Seru deh. Tapi kamu nih kan sekarang maksudnya merencanakan misalnya gaspol momongan ya udah langsung gitu ya. Terus kamu mikir nggak mau persyutingan ini gimana? Aku rasa sih rezeki itu udah Tuhan yang ngatur sih. Jadi kalau misalkan aku nggak syuting, berarti kalau misalkan Kenny yang kerja, berarti itu ada rezeki aku yang Tuhan kasih ke Kenny. Aku nganggap kayak gitu. Kalau misalkan aku kerja, berarti ada rezeki Kenny yang dikasih ke aku. Kalau kita sama-sama kerja, berarti itu rezekinya anak. Tapi mimpinya Manda sebenarnya apa sekarang? Aku cuma pengen punya keluarga doang. Aku pengen punya rumah. Jadi memang dari dulu ya. Dari dulu. Apa sih yang misalnya suatu hari ibu dikasih cucu nih ya kan, kamu ada ini nggak kayak wah nanti mau ini mau itu gitu, ada nggak yang di pikiran Manda? Udah kebayang belum sih? Kalau mau ini mau itu tuh nggak ada sih. Aku nggak sama sekali nggak ada mau kepikiran apa-apa. Aku cuma berdoa Tuhan pasti akan ngasih kalau misalkan aku udah benar-benar siap sama Kenny. Karena banyak orang luar sana yang berusaha luar biasa tapi belum dikasih, ya kan? Ada yang langsung dikasih tapi ternyata mereka belum siap. Jadi aku menantikan itu aja. Tapi kita dari awal sampai sekarang kita sudah mempersiapkan mental kita. Jadi gitu deh. Ya semoga aja. Cuma yang sekarang lagi lebih kayak kepikiran bebannya, Daddy cuma minta cowok. Daddy emang ya dia bilangnya apa? Kan dia udah tahu menikah apa segala macam kan. Dia langsung titip pesan pas terakhirnya. Jadi pas kita selesai nikah, terus habis itu semuanya langsung ke kamar. Masuk ke kamar. Langsung pada nongkrong di kamar kan. Aku selesai mandi dan lain-lain. Terus akhirnya ngomong-ngomong, ngobrol. Terus Daddy cuma bilang gini, cepet ya, saya maunya cowok. Gitu langsung request. Terus habis itu dia kayak, iya dia langsung ngasih tahu kayak pokoknya nanti saya kasih tahu deh. Gimana supaya dapet cowok. Lucu banget sih Daddy, ya ampun. Oke, sekarang terakhir
Manda, ini udah jadi istrinya Kenny Austin. Mau ngomong apa? Tapi ngomongnya ceritanya ada Kenny nih di kamera nih. Di mana? Ini nih kesini. Oh itu, ngomong apa ya? Manggilnya apa sih? Manggilnya? Sekarang manggilnya sayang, tetap sayang. Awal manggilnya Koko doang. Koko gitu. Sekarang sayang. Sayang. Coba sekarang mau ngomong apa ke Kenny? Aduh, apa ya? Untuk suami, sayang, Cila. Terima kasih sudah hadir. Sudah sayang. Ngebuktiin banyak hal. Bertanggung jawab, belajar dan mau mencoba untuk menjadi imam yang baik, menjadi suami yang baik, dan kelak aku berharap kamu bisa jadi sosok seorang bapak yang baik kepada anak sama kepada istrinya. Amin. Jadi kan happy ini, happy. Ibu juga happy buat Manda. Ibu juga harus happy. Happy dong. Pokoknya anak-anak happy ya pasti happy. Iya. Itu aja udah. Makasih ya main ke Bicara Ibu. Iya dong. Bicara Ibu. Makasih ya Nak udah main ke sini. Iya, pokoknya nanti saya akan rusuh-rusuh di sini lagi. Iya, harus datang lagi ya. Harus datang. Nanti saya akan bawa Kenny ya. Saya akan tarik dia. Iya, tarik dia dari strippingnya main ke Bicara Sarwijayanto. Boleh. Saya Boleh. akan paksa dia. Jodoh bukan tentang siapa kamu genggam sekuat tenaga, tapi tentang siapa yang Tuhan kirimkan saat semua genggamanmu terlepas. Yes. Nangis mulu. Kan happy ya, dari kemarin tuh ditanya juga pasti mewek lagi karena emang happy gitu. Semoga kisahnya Manda bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Amin. Dan hari ini memang temanya cinta ya, kita nggak pernah bisa memilih kita jatuh cinta sama siapa. Iya betul. Betul. Terima kasih sudah nonton Bicara Sarwijayanto, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.